panjang ini. Kalau dulu kan hanya Kemendikbud saja, kalau sekarang dari Kemendikbudristek. Visinya masih tetap tidak jauh berbeda dengan visi kita yang dulu. Kalau dulu hanya pemahaman tentang kuliah, kalau sekarang ada tambahannya, ada lima kapal dari Indonesia membentuk anak yang tidak mulia, memaksimalkan kemampuan anak dalam perbuatan dan perilaku yang baik, peduli terhadap teman dan lingkungan sekitar, mewujudkan anak yang memiliki pembiasaan hidup sehat, mewujudkan anak yang memiliki pembiasaan mandiri sejak dini, menjadikan anak yang mandiri dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, tentunya sesuai dengan usianya gitu ya. Kalau ibadah sehari-hari kelompok A itu cukup mengenal gerakan, belum sampai hafal doa-doanya itu belum Bu, cukup mengenal sebelum sholat itu wudhu dulu, urutan wudhu dulu itu kita kenalkan semuanya sesuai dengan tahapan-tahapannya Bu, tidak tiba-tiba gitu ya, sesuai dengan usia tumbuh kembang anak juga, sama-sama berkegiatan wudhu ya, wudhu antara kelompok KB, TK, A dan TKB itu berbeda Bu. Kalau kelompok KB cukup dikenalkan dengan gambar, terus meneliti ini tempatnya wudhu di sini, ini keran wudhunya, terus butuh waktu berbeda. Kalau kelompok waktunya mungkin berapa ya? Setengah 30 menit, 40 menit hanya mengenalkan ini namanya keran tempat wudhu. Nah itu bedanya di situ. Untuk kelompok A cukup ini sudah tahu, yang kelompok B harus sudah mandiri, tahu tentang urutan wudhu itu sudah tahu. Doanya belum Bu ya, doanya belum. Baru di SD kelas 1 sudah, nanti usia 7 tahun sudah bisa melaksanakan itu, umur 10 tahun sudah harus ada hukuman Bu. Jadi sudah 10 tahun sudah disuruh, kalau enggak ya harus dihukum gitu ya. Utamanya begitu nih. Jadi kalau jenengan usia SMP tidak usah nyuruh lagi. SMP itu sudah mandiri semuanya, ibadahnya sudah mandiri, tidak ada menyuruh, tidak ada perintah kalau sudah tahapannya dilalui dengan benar. Kalau tahapan mulai awal langsung maksa gitu ya, anak-anak akan tidak mau nanti. Kan saya dulu sudah begitu ya, tidak seperti itu ya, sesuai dengan tahapan nanti. Nah ini kita laksanakan. Memang ada perbedaan. Kalau dulu nggak ada intrakurikuler, proyek penguatan profil bahasa Indonesia itu nggak ada, langsung pembelajaran gitu aja. Kalau sekarang ada pelaksanaan kurikulum pengulangan tahap ajaran baru kemarin 18 Juni 2022, masa orientasi anak 3 hari ya untuk kelompok A. Kenapa kita pisahkan? Karena Ananda kelompok A itu kan belum mengenal sama sekali sekolahnya, jadi perlu pendampingan dari seluruh ustazah, dari seluruh guru. Dan pembelajaran di sekolah kita sistemnya sentral, jadi gurunya tidak hanya guru kelasnya saja, semua adalah gurunya. Nanti ke depan seperti itu. Jadi moving class ini juga perlu adaptasi anak-anak. Kalau yang tidak biasa pindah-pindah, tasnya ada yang ketinggalan, ada yang nggak mau pindah kelas. Ini masih toleransi Bu. Jadi masa-masa bulan Juli ini sampai nanti 3 bulan itu masih begitu nih. Jadi ada yang nggak mau pindah, enak di sini, sentranya tetap dengan guru kelasnya, masih begitu. Insya Allah nanti akan dengan sendirinya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi sabar gitu, sabar, tidak langsung karena bisa ini bisa itu, sesuai dengan tahapannya. Kegiatannya kita kan kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan modul pelajaran Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler. Hari masuk kita 5 hari pembelajaran. Hari Sabtu, khusus hari Sabtu itu ekstra saja, ekstrakurikuler saja. Ada 6 ekstrakurikuler
yang itu nanti langsung dengan guru ekstranya masing-masing. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh ustazah kelasnya masing-masing. Khusus untuk hari Sabtu besok kan masih libur, tahun baru Islam, jadi belum terlaksana. Sabtu berikutnya akan terlaksana. Itu ya, 5 hari kerja, jam 7 sampai 10.30. Untuk seragam memang masih belum dipakai 2 hari, jadi 1 hari ganti, 1 hari ganti seperti itu Bu ya. Sementara seperti itu, karena juga memang kalau seragamnya double-double ya. Kasihan juga kalau anak-anak tidak ganti juga bau juga bajunya gitu ya. Dan tetap harus terjaga kebersihan bajunya Anda. Dari 1 hari 1 hari. Hari Senin seragam hijau, hari Selasa seragam oranye, hari Rabu Kamis bebas ya, muslimah. Hari Jumatnya putih-putih, hari Sabtunya olahraga ekstrakurikuler itu. Kemudian hari-hari liburnya sesuai dengan kalender kita. Libur semester 1 ada tanggal 25 sampai 31 Desember 2022. Libur semester 2 ini 2003. 26 Juni. Kemudian libur hari besar sesuai dengan kalender pendidikan nasional atau sesuai dengan kalender biasa itu ya Bu ya, kalender umum. Libur awal puasa dan hari raya sudah tanggal 23 sampai 2 Maret. Bagian raport. Kemudian untuk kegiatannya, kegiatan parenting kita, insya Allah bulan Desember kita akan mengundang narasumber psikolog kemarin. Jadi hasil tes psikolog kemarin, insya Allah psikolognya akan kami undang di bulan Desember dengan bisa tanya atau berdiskusi dengan beliau pada saat parenting. Tes psikolog kemarin itu bukan untuk diterima atau enggak ya, tapi untuk membantu ya, membantu ustazah anak ini seperti apa penanganannya. Kan setiap anak berbeda-beda ya. Bukan untuk tes IQ, bukan ya. Tes bagaimana anak siap bersosialisasi dengan temannya, siap bermain dengan teman-temannya. Kegiatan intrakurikuler akan diadakan OT kelas 4 kali dalam setahun. Untuk P5-nya ada 2 kali dalam setahun. Profil penguatan pelajar Pancasilanya ini ada membatik, nanti berkunjung ke rumah batik. Kalau yang intrakurikuler ada yang berkunjung ke stasiun gitu ya. Kemudian perayaan Hari Besar Islam untuk besok menyambut tahun baru Islam. Kami sudah menyiapkan itu untuk Ananda. Temanya Gebiar Asmaul Husna ya, Gemar Asmaul Husna bersama Ustazah dan ada di musik hadroh ya. Kebetulan sesuai dengan isra kita hadroh ya, karena nanti akan dihadirkan Isra. Kemudian pentas akhir tahun, kreasi akhir tahun akan diadakan pentas seni terkait dengan hasil dari ekstrakurikuler tadi. Semuanya akan ditampilkan di kegiatan akhir tahun. Kemudian membaca Al-Quran dengan menggunakan metode ilmuwan waruhan, Tafsir Juz 30, pengenalan hadis, doa harian Asmaul Husna akan diberikan setiap hari. Dengan bisa cek di buku membaca dan buku mengajinya gitu deh. Kalau ada sesuatu yang kurang, dengan sampaikan ke guru kelasnya. Misalnya, kok anak saya tidak pernah ngaji, kok tidak pernah ditulis gitu ya. Dengan konfirmasi kenapa gitu deh. Dan insya Allah akan ada pertemuan parenting setiap bulan. Pertemuan PMK setiap bulan terkait dengan presentasi hasil belajar anak di sekolah. Ada pengenalan lingkungan ya.
Jumat bersih dan Gema Asmaul Husna dilaksanakan setiap bulan sekali hari Jumat pekan 1 itu pengenalan lingkungan, pekan 2 itu Jumat bersih, dan pekan ketiga Gema Asmaul Husna. Berlaku mulai besok pekan ketiga hari Jumat. Jadi ada Gema Asmaul Husna. Kegiatan keorangtuaan, kegiatan parenting gabungan awal tahun hari ini ya, ini parenting gabungan nih. Akhir semester 1 dan semester 2 Desember 2022 dan Juni 2003 nanti akan ada gabungan lagi. Kegiatan parenting per kelas 9 kali dalam setahun setiap bulan. Ini saya sampaikan kalau ada sesuatu terkait Ananda, perkembangan Ananda baik yang membaik maupun ada yang menurun, ini saya sampaikan semuanya kepada Ustadzah kelasnya masing-masing. Untuk layanan kesehatan dan gizi, penimbangan pengukuran tinggi badan dan tingkat kepala setiap bulan pekan keempat, kemudian pemberian vitamin A, ikuti jadwal yang ada dari puskesmas, imunisasi juga sesuai kebutuhan, pemeriksaan kesehatan nanti kita agendakan setahun sekali. Nanti bekerjasama dengan puskesmas juga. Itu sekilas tentang program tahunan sekolah kita. Secara detail ada juga jadwalnya. Nanti kalau disampaikan tidak cukup nanti. Ini jadwal program kerja kita ada di sini. Termasuk PJ-PJ-nya, kegiatannya apa saja, tanggalnya tanggal berapa, pelaksanaannya kapan, sudah ada di sini semua. Ini tidak saya sampaikan. Ananda sudah mulai ramai terkait dengan BOP gitu ya. Kebetulan TKIT Ar-Rahmah itu mendapat bantuan BOP 2 ya, jenis bantuan 2. Yang satu jenis BOP reguler, yang satu BOP kinerja. Ini yang BOP reguler nih Bu ya, untuk PAUD. Perolehannya berdasarkan jumlah siswa dan peruntukannya, perencanaannya itu sudah sesuai juknis. Jadi kita tidak bisa merencanakan sendiri. Sesuai dengan juknis yang ada. Nah ini juknisnya begini. Dan tidak semua tercover di sini. Setiap pendanaan yang ada di sekolah, ya, setiap pendanaan yang ada di sekolah tidak semuanya di-cover di BOP reguler. Ada yang di BOP kinerja, ada yang di BOP reguler, ada yang dari penjungan, ada yang dari yayasan, ada yang dari donatur. Saling melengkapi karena tidak semuanya masuk ke BOP. Misalnya tentang peserta didik baru yang kita masukkan di sini terkait dengan banner mungkin ya, banner sama berkas pendaftaran bisa masuk. Tapi untuk tes psikolog tidak bisa masuk karena dana tidak masuk. Tes psikolog kalau kita tidak bekerja sama itu per anak 260.000. Tapi kan kita sudah bekerja sama lama dengan beliau, jadi ada sesuai dengan kemampuan kita mau bayar berapa, dan dia bersedia untuk mendampingi selama proses belajar mengajar berlangsung di sekolah. Siap beliau, misalnya kalau ada anak-anak yang bermasalah gitu ya, beliau siap menerima tanpa membayar lagi gitu, hanya transfer saja dengan ke Jember, kantornya ada di Jember. Kemudian untuk pengembangan perpustakaan itu sudah ada jenisnya semua. Jadi setiap tahun kita itu ya, setiap 6 bulan sekali yang namanya pengecatan itu mesti ada. Perawatan sarana itu ada di dari BOP. Kemudian KPE juga ada, buku juga ada. Ini untuk persiapan akreditasi sekolah kita masing-masing. Cuman kita kalau menunggu dari BOP saja
dana BOP tiap 6 bulan sekali itu cukup untuk mencat satu kelas saja. Satu kelas saja, jadi yang lainnya nunggu berikutnya gantian tuh ya. Kalau mau sekaligus ya kurang lebih kami pernah menganggarkan kalau seluruhnya itu sekitar 8 jutaan. Sedangkan anggaran untuk yang dari BOP itu sekitar 1 juta sekian gitu ya, tidak sampai 2 juta. Itu. Dan kita menggunakan cat yang bagus ya, yang standarnya itu tidak luntur kalau anak-anak senden gitu loh Bu. Jadi kalau di sendennya anak-anak itu tidak luntur kayak ada plastiknya itu loh. Itu catnya pakai itu. Itu semuanya dicover dari dana BOP. Kemudian untuk yang BOP kinerja, ini yang BOP reguler ya. Untuk yang BOP kinerja ini yang BOP kinerja ya. Peruntukannya kecil ya Bu ya, kecil ini ya. Nah ini yang untuk BOP kinerja nih sudah ada jumlahnya juga, jadi kita tidak bisa menggunakan semaunya gitu ya Bu ya. Misalnya mau karnaval gitu ya, kemudian untuk sewa kendaraan kalau nggak ada di sini tidak bisa dimasukkan. Jadi memang ada porsinya masing-masing, harus proporsional dari setiap komponen yang ada. Yang terutama di BOP kinerja adalah pengembangan sumber daya manusianya terkait dengan guru-gurunya yang di-upgrade gitu ya. Ini yang BOP kinerja, penggunaannya untuk itu. Dan ini tidak berdasarkan siswa, siapapun lembaga yang mendapatkan BOP kinerja jumlahnya sama, tidak berdasarkan jumlah siswa. Yang kedua terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang ketiga digitalisasi sekolah. Kemudian yang keempat perencanaan berbasis data. Hanya itu yang BOP kinerja. Terkait dengan digitalisasi sekolah, semua guru diharapkan punya laptop, itu punya. Jadi kita anggarkan dari situ. Kemudian nanti panjenengan semua pun juga akan diminta untuk memiliki HP Android semua, untuk memudahkan akses pakai Gmail, pakai Zoom gitu ya Bu ya. Karena nanti ke depan pembelajaran kita itu kombinasi antara daring dan luring. Tidak hanya pakai WA saja, tidak hanya pakai SMS. Jadi nanti ke depan pakai Google Meet, pakai Gmail, pakai Zoom, pakai kalau tugas-tugas belum bisa kayaknya MTK, karena itu harus mengoperasikan sendiri kan. Kalau di SD baru sudah bisa. Kalau di TK mungkin orang tuanya ini yang diajak. Tapi kalau pagi yang bekerja juga tidak bisa gitu. Tetap harus kalau malam ya istirahatkan belajarnya agak susah gitu ya. Kalau untuk TK ini itu yang sementara kita laksanakan sampai hari ini. Jadi sewaktu penjenengan diajak Google Meet atau Zoom sama ustazah kelasnya, HP-nya sudah siap ya, sudah siap punya aplikasi Gmail gitu nih. Kalau yang basicnya guru atau profesi yang lain pakai laptop juga tidak apa-apa. Itu lebih banyak aplikasi yang bisa jalan nanti di sana. Itu ya terkait dengan sosialisasi BOP PAUD dan BOP kinerja.
untuk semuanya untuk pembiayaan di sekolah ya, bukan untuk kegiatan yang bersifat beli seragam guru, tidak boleh Bu. Jadi di BOP itu tidak boleh bunyinya seragam untuk guru, seragam untuk siswa itu tidak boleh. Jadi bolehnya untuk API pembelajaran menengah, untuk kegiatan outing masih boleh gitu ya. Kemudian untuk sarana masih boleh, APE terutama buku juga boleh Bu. Kalau buku memang agak mahal Bu ya. Jadi buku itu sekali kami pesan itu nilainya 21 juta, itu kadang tidak banyak jumlahnya. Karena kami pernah mendapatkan bantuan buku senilai 190 juta, itu sama tempatnya ya. Itu juga tidak banyak bukunya. Jadi buku anak-anak TK itu mahal Bu ya. Karena full color, kertasnya tebal. Bukan seperti, mohon maaf deh, kalau yang punya putra di TK kan aku baca yang tipis-tipis itu ya. Itu sama anak-anak, apalagi warnanya tidak menarik gitu ya, isinya itu saja gitu ya. Kalau anak-anak ada di sekolah itu kasihan Bu, tidak berkembang, nanti disobek Bu ininya, bukunya, habis diwarnai gitu, disobek. Kenapa itu? Jelek dah warnanya. Begitu Bu ini ya, anak-anak seperti itu. Jadi kami berusaha untuk memberikan ya yang terbaik untuk Ananda, termasuk buku-buku bacaannya. Satu paket BBAJ Wahana Belajar Anak Cerdas itu 4,5 juta, itu isinya 18 buku. Itu yang satu paket. Belum yang kalau yang Muhammad Teladan itu juga sama 4 juta. Satu paket enggak cukup untuk satu kelas itu. Kalau 8 kelas kan berarti kali 8. Nah, kemarin saya anggarkan untuk pojok buku itu di BOP. Ya, setiap kelas itu 3 juta kan, akhirnya 3 kali 8. Terhitungnya 24 juta ya. Nah, itu kebaca oleh pusat ya, kok besar sekali dana untuk buku. Akhirnya tidak boleh Bu, disuruh ngurangi. Harusnya saya pisah-pisah gitu ya, pisah-pisah, tidak langsung buku, pojok buku 8 kelas itu kan bacanya buku tok 24 juta, padahal bantuannya 60 juta itu harus promosional semuanya. Hanya disuruh hapus diganti. Ya, kita nyari yang lain akhirnya Bu, nyari apa sumber dana yang lain maksudnya gitu ya, untuk memenuhi buku ini, karena bukunya sudah terlanjur terbeli buku separuh kemarin. Dan alhamdulillah dapat ya untuk buku-buku ini. Dan semuanya untuk anak-anak ya, dibawa pulang, tidak beli maksudnya. Yang buku dari CSIP itu diberikan dari ke anak-anak. Kalau yang untuk pojok baca ditaruh di sekolah. Yang dibawa pulang itu nanti buku dari CSIP sama buku dari IGTK itu dibawa pulang. Kemudian ada buku membaca, buku mengaji. Yang kelompok A belum ya, ini yang kelompok B untuk buku CSIP, yang kelompok B, yang kelompok A belum. Tapi juga belum, tapi belum membaca. Daftar target membaca bukan bisa membaca loh bukan bisa membaca ya, paham itu ya. Jadi target membaca kita bukan bisa membaca. Tapi apa Bu targetnya? Targetnya apa? Biasa membaca, bukan bisa membaca, tapi biasa membaca. Bagaimana membaca itu menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Itu yang jadi target kita. Jangan-jangan anak-anak dipaksa membaca hari ini, besok-besok ya akan berkata tidak mau baca lagi, kan saya sudah bisa baca. Nah itu yang bahaya di situ Bu. Akhirnya nanti mereka tidak mau membaca karena sudah bisa membaca. Jadi target kita adalah biasa membaca. Membaca itu menjadi kebiasaan karena literasi kita itu
masih sangat rendah. Dengan satu pekan berapa buku yang sudah dibaca? Ada yang satu buku? Itu ya, jadi anak-anak kita menuntut anak-anak harus bisa baca. Sementara kita baca satu buku seminggu saja. Satu hari berapa halaman? Bukunya apa? Gitu. Bukunya majalah. Kalau membaca WA agak kuat kalau membaca WA. Itu ya. Jadi metode pendidikan untuk anak kita yang pertama itu adalah teladan. Yang kedua nasihat, pembiasaan yang kedua. Jadi yang pertama itu teladan, yang kedua pembiasaan, yang ketiga nasihat, yang keempat apa bu yang keempat? Adakah yang masih ingat yang kelompok B? Kalau Minang pernah membaca buku Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak di dalam Islam, dan buku ini dipakai untuk referensi kurikulum internasional ya. Buku ini pakai referensi itu, dan ini buku milik kita. Dan semua guru di IT wajib membaca buku ini. Jadi yang pertama itu teladan, yang kedua pembiasaan, yang ketiga nasihat, yang keempat perhatian, kasih sayang panjenengan. Hukuman di mana? Terakhir. Hukuman itu terakhir tuh anak-anak itu. Hukuman ini macam-macam. Nanti kalau kamu nggak bisa saya kasih sangu. Itu hukuman loh bu. Nanti kalau kamu nggak mau ini saya tinggal loh. Nah itu hukuman bu. Ya. Itu yang terakhir. Jadi pertama dulu teladan dulu. Yang kedua pembiasaan, kemudian nasihat dan perhatian. Nasihat pun tidak langsung nasihat itu enggak bu. Jadi nasihat ini dengan membacakan kisah tokoh-tokoh yang baik, kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah sahabiat. Itu nasihat untuk anak-anak. Jadi bukan nasihat itu dari kita ceramah gitu ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya anak-anak sudah. Nah ini gitu. Tapi kalau kita bacakan kisah, apalagi sebelum tidur ya, dengan rajin membacakan dongeng atau membacakan cerita, itu sangat luar biasa bagi anak-anak untuk membantu nanti pada saat dia bisa membaca. Sudah punya kosakata yang banyak di otaknya. Okay? Ini manfaatkan baik-baik usia golden age ini dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Begitu ya Bapak Ibu, pesan dari kami. Yang terakhir, saya sedikit menyampaikan tentang konsep pembelajaran di sekolah kami, di sekolah IT ya. Konsep pendidikan anak usia dini Islam terpadu ini sama seluruh TKIT, sekolah Islam terpadu di jenjang PAUD ya sama. Yang pertama adalah mendidik itu sejak dalam rahim, bahkan sejak mulai cari jodoh, dijodohkan sejak mulai itu. Belajar dari nasihat Luqman. Ini ada di surat Al-Luqman. Kalian bisa baca sendiri, nanti dibuka-buka ya Bunaya itu kan banyak ya di surat Al-Luqman itu bisa dibaca. Kemudian menjaga fitrahnya anak ya, jangan sampai ya anak-anak itu ya. Tidak boleh anak kecil ini dianggap sebagai orang dewasa yang kecil ya. Anak adalah anak ya. Ini bermula anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih dari sebarang pengaruh ya. Lalu ibu bapaknya lah yang membuat mereka menjadi A, B, C sampai Z itu orang tuanya, gitu nih. Anak itu lahirnya bersama, punya rasa kasih sayang, punya rasa berbagi. Tinggal bagaimana kita merawat fitrahnya anak-anak itu.
Dan setiap anak adalah unik, kita harus hargai itu. Setiap anak adalah unik. Kenapa kita kemarin tes psikolog ya, untuk mengetahui apakah Ananda ada yang spesial di situ. Spesial di sini macam-macam Bu, bukan hanya ADHD saja, bukan. Punya superior atau bagaimana, itu yang harus kita. Kayaknya anak ini nakal gitu ya, menurut orang biasa kan nakal, tapi sebenarnya anak cerdas sekali kalau orang tuanya mau tahu kondisi putranya. Selanjutnya, ciptakan biasa lingkungan yang baik ya, di rumah baik, di sekolah baik, teman-temannya baik, lingkungannya juga baik. Insya Allah akan menjadi anak yang bermainlah bersamanya. Kalau menurut Bunda Irisman, psikolog itu anak-anak usia PAUD sebenarnya ya, bayi ini ya, bayi usia 0 sampai 2-3 tahun, mainan yang paling dia sukai adalah orang tuanya, terutama ibunya. Kalau yang punya bayi-bayi kan begitu nih, suka naik-naik gitu nih. Nah itu memang begitu, prosesnya begitu, harus dekat dengan ibunya dulu, bermainlah bersamanya. Kemudian tahapannya bermain, di kelompok bermain. Di kelompok bermain itu anak-anak belum mengenal kerjasama Bu, hanya bermain bersama, kami mainnya sendiri-sendiri. Di TKA sudah mulai kenal dengan bermain bersama, di kelompok B sudah bisa bekerja sama. Itu tahapannya begitu. Kalau di kelompok bermain masih bermain sendiri-sendiri, yang bisa bermain bersama tapi masih sendiri-sendiri. Begitu mainannya dipinjam temannya belum boleh. Kalau di KB itu masih butuh ini ya, pengertian seperti itu. Tapi kalau di kelompok A sudah mulai timbul rasa empati, berbagi gitu ya, seperti itu. Jadi bermainlah bersamanya, hargai waktu emas bersama Ananda. Jangan sampai nanti kita tidak tahu perkembangan, tiba-tiba anak saya kok sudah SMP ya, mau saya peluk nggak mau, anaknya malu, kita akhirnya ya Allah, saya kurang dekat dengan anak saya gitu ya. Akhirnya betul dengan tidak bisa membelainya, tidak bisa menciumnya gitu. Apalagi anak laki-laki ya, SD aja sudah tidak bisa, malu sekali gitu ya. Tidak bisa mengusap-usap kepalanya karena sudah alas, sudah tidak mau sudah. Jadi sejak usia 0 sampai TK ini belailah anak-anak, rengkuhlah mereka, peluklah, usaplah gitu ya, dekatilah, bersamailah dalam bermain. Itu membantu kognitifnya, kemudian fisik motoriknya akan berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian dekatkan dengan Al-Quran, gitu, diajak tilawah bersama, mendengarkan murotal, gitu ya. Misalnya di sekolah diajari juga. Yang berikutnya, berdialoglah dengan baik ya. Referensi kata-kata dengan harus punya kata-kata yang positif ya, bukan kata-kata yang isinya perintah, melabel anjane bodoh gitu ya. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh ya Bu ya. Jadi berdialoglah dengan baik. Kalau bahasanya Ustazah ini apa ya Bu ya? Kalau kita melarang anak-anak naik, ini yang untuk ini ya, yang untuk TK ya. Kalau yang KB saya tidak pernah turun langsung ya. Kalau KB itu kalau melarang tidak langsung, jangan kaget nanti bulannya. Jadi terlanjur naik, terus kalau kita bilang jangan dengan suara agak keras, mereka akan kaget. Nanti pegangannya tidak kuat lagi. Jadi pelan-pelan kita mengajak itu turun dan berikan pengertian bahwa itu berbahaya. Ini sampaikan seperti itu, berdialoglah dengan mereka, kalau jatuh seperti apa, terus gitu kita sampaikan seperti itu. Masalah itu nih, jadi berdialoglah dengan baik, dekatkan dengan Al-Quran, bermainlah bersamanya, ciptakan lingkungan yang baik, menghargai keunikan anak.
anak tidak sama dengan yang lainnya. Satu sudah pintar begini-begini, yang anak kok begini-begini, tidak bisa. Setiap anak punya keunikan masing-masing. Mendidik sejak dalam lahir. Ya, itu. Misalnya itu konsep pendidikan anak usia dini Islam terpadu harapan. Insya Allah cukup Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Untuk selanjutnya pembentukan pengurus PMG ini nanti akan bersama ustadzah kelasnya masing-masing. Tadi sudah kami sampaikan pengurus komite kita, ketuanya Bu Kusmiati Ningsih. Ini belum ada pergantian ya, masih Bu Lilis masih ikut di komite kita sama Bu Hani ya. Kalau ketuanya tetap masih, nanti kita lagi tinggal lagi. Untuk kelompok A belum ada masukan, kita nanti menyusul aja Bu ya, kalau hari ini tidak selesai nanti Bu. Yang kelompok B tetap, cuman ada yang diganti juga ya, karena Bu Fanti ada di Rotaku ya. Ini nanti siapa ketuanya dari kelompok B1 dan B2? Siapa Bu? Nanti diusulkan di grupnya masing-masing ya. Kalau untuk yang kelompok B3 dan B4 sudah. Misalnya itu selanjutnya akan dilanjutkan di grup kelasnya masing-masing terkait dengan pengurus susunan pengurus POMG-nya, ya, di grup WA masing-masing. Jangan ikuti ya Bu ya grup WA-nya. Barangkali ada info-info penting dari sana. Karena kita tidak seluruhnya detail kita sampaikan ke panjenengan, mengingat waktunya juga terbatas. Nih, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada sesuatu. Ustazah? Apa Ibu? Yang mau ditanyakan, monggo. Mic-nya sudah 2 ya Bu. Monggo Bu, dari KB bisa. Kelompok A yang masih baru mungkin ada yang belum paham, ada yang seragamnya belum selesai, tidak apa-apa Bu. Yang penting anak-anak senang dulu di sekolah. Kok belum ada pembelajaran Bu ya. Pengkondisian anak-anak itu butuh waktu. Jadi kita masih fokus ke anak-anak nyaman di sekolah dulu. Kalau sudah nyaman, belajar apapun anak-anak akan senang. Itu ya. Jadi hari ini kita masih fokus ke kenyamanan Ananda di sekolah. Targetnya terakhir Ananda ditungguin itu tanggal 30 Juli. Tapi jika ada yang berkasus, jangan tiba-tiba meninggalkan anak di sekolah. Sampaikan tahapannya, jadi perlahan-lahan meninggalkan dan sampaikan kepada anak-anak ya yang mau ditinggal. Jangan ditilakno ya Bu ya. Jangan ditilakno, nanti kalau ditilakno jenengan yang capek sendiri. Dia nggak akan ditinggal, mau ditinggal lainnya nanti malam. Itu deh. Jadi sampaikan Ibu mau kemana, Mama mau kerja atau Mama mau apa, sampaikan seperti itu. Pelan-pelan di sekolah sama ustazah gitu ya. Kalau ustazah kelasnya kewalahan, nanti ada saya dan ustazah Indah yang di kantor yang bisa membantu. Itu Ibu ya. Jadi walaupun targetnya tanggal 30 Juli, ini bagi yang normal, bagi yang berkasus bertahap meninggalkannya, tidak langsung, dan sampaikan izin kepada anak-anak sampai anak-anak mengatakan iya Bu, iya Ma, saya berani di sekolah, bisa ditinggal. Sampai begitu Bu deh. Setelah itu baru nyaman. Begitu deh Bapak Ibu. Tenang.
anak-anak bisa di dunia ketemu. Jadi kalau misalnya kalau anak-anak nangis tapi mudah didiamkan itu beda lagi. Kalau ada yang sampai lama, biasanya begitu. Ini pengalaman ada kelompok kira-kira kelas 4 atau kelas 5 sekarang ya. Itu dulu di sekolah ditungguin selama 2 tahun. Ayahnya yang nungguin di musola. Ayahnya, bukannya anak ibunya. Oke. Insya Allah nggak ada pertanyaan Bu. Coba cukup deh. Nanti dilanjut di chat WA saja kalau ada undang-undang yang mau disampaikan kepada peserta kelasnya. Dari saya cukupkan. Kalau ada kurang jelasnya bisa langsung tanya ke saya atau ke guru kelasnya. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo siap dengerin. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dan ada yang salah, itu dari kami sendiri. Jika ada yang benar, ada yang baik, bisa diambil dan semata-mata dari Allah SWT. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.